Pertama, saya beruntung dilahirkan dari keluarga miskin. Umur 2 tahun, ditinggal oleh ibu. Bayangkanlah itu. Setelah umur 18 tahun, harusnya mekar-mekarnya saya harus mendapat perhatian orang tua untuk menyelesaikan pendidikan SLTA, ayah pun meninggal. Berarti kan saya sejak kecil diasuh oleh nenek dan harus berjuang untuk sekedar sesuap nasi. Situasi itulah lalu membuat saya beruntung, sekali lagi beruntung, karena sebetulnya kita kan besar itu karena ada sebuah masa lalu yang tragis. Jadi siapa-siapa yang melewati sebuah masa-masa tragis masa kecilnya dan benar-benar dia memahami, punya visi dan punya cita-cita masa depan, maka menurut saya dia beruntung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang bersama Pak Hugua, mantan Bupati Wakatobi 2 periode, yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi 2. Pak Hugua, selamat malam. Malam. Apa kabar Pak Hugua? Sangat baik. Baik, terima kasih Pak Hugua di tengah kesibukan berkenan untuk menerima saya untuk kita berbincang. Baik. Saya terakhir ketemu Pak Hugua di Benteng Keraton Buton. Waktu itu saya menemani teman saya di keraton dan ada semacam dialog yang menurut saya sangat menarik. Sangat jarang orang punya perhatian terhadap situs dan peninggalan sejarah. Pak Hugua, ada banyak yang tidak mengetahui keseharian Pak Hugua. Saya sudah membaca satu buku Lelaki Itu Hugua yang sudah beredar di mana-mana. Menurut saya ada satu bagian dari dalam buku itu yang barangkali belum didengar atau belum didengar oleh semua orang. Pak Hugua adalah seorang yang saya kira telah berhasil sebagai tokoh politik, telah dapat memasuki Senayan di Jakarta. Pusatnya dari Republik ini, dan menurut saya itu tidak mudah. Ada proses yang itu juga sulit. Saya ingin mendengar kisah-kisah menarik dari Pak Hugua terkait proses yang tidak mudah itu. Silakan Pak. Baik, makasih Bung Yus. Pertama, saya beruntung dilahirkan dari keluarga miskin pertama ya. Keluarga miskin, lalu umur 2 tahun ditinggal oleh ibu. Bayangkanlah itu. Setelah umur 18 tahun, harusnya mekar-mekarnya saya harus mendapat perhatian orang tua untuk menyelesaikan pendidikan SLTA, ayah pun meninggal. Berarti kan saya sejak kecil diasuh oleh nenek dan harus berjuang untuk sekedar sesuap nasi. Situasi itulah lalu membuat saya beruntung, sekali lagi beruntung, karena sebetulnya kita kan besar itu karena ada sebuah masa lalu yang tragis. Jadi siapa-siapa yang melewati sebuah masa-masa tragis masa kecilnya dan benar-benar dia memahami, punya visi dan punya cita-cita masa depan, maka menurut saya dia beruntung. Kenapa? Karena kalau kita belajar pada orang-orang besar, puncaknya kalau kita belajar dari sejarah Nabi Muhammad, kan sebetulnya Nabi Muhammad ini kan sosok manusia yang tentu punya rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, punya kelebihan tentu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan punya kelebihan. Paling tidak kan sejarahnya beliau itu adalah orang yang masa kecilnya ditinggal ibu pastinya. Dan dia harus belajar kehidupan sampai pada harus mengembala kambing dan seterusnya. Bahkan disusui kan oleh orang lain. Juga pada masa tertentu juga kan ditinggal oleh ayah. Praktis dia, Nabi Muhammad mempunyai pengalaman masa kecil, lalu itulah yang mengantar beliau menjadi seorang nabi. Oleh karenanya maka saya katakan tadi bahwa saya beruntung. Masa-masa sulit itu diperlihatkan oleh Tuhan atau diberikan oleh Tuhan sejak masa kecil. Sehingga saya lebih terjaga lebih awal
untuk berjuang memenuhi cita-cita saya. Yang kedua, saya juga beruntung diberi sebuah nama yang bernama Hugua. Ya. Itu apa? Ada apa dengan? Makanya saya katakan itu bahwa sebetulnya Hugua itu kan kalau bahasa lokalnya itu kan tatakan. Tahu tatakan? Ya. Tatakan itu artinya sebetulnya bahasa lokalnya itu kan tatakan. Tatakan itu kan sebetulnya dari kayu segi 4. Ya, segi 4 itu, lalu masa lalu kan nggak ada tatakan yang terbuat dari plastik sekarang, masih potongan kayu. Nah, sehingga lalu dari nama ini saya dibully oleh teman-teman. Ya kan? Karena dibulinya itu, lalu saya kan akhirnya jadi minder masa kecil. Minder sekali. Tetapi saya hanya mempunyai keyakinan, oke, saya udah menjajah tim piatu lagi, Anda bully saya lagi, tapi saya akan buktikan suatu saat nanti bahwa saya bukan seperti yang Anda bulikan ke aku. Justru dari dua peristiwa ini, lalu aku punya cita-cita yang cukup meyakinkan diri saya bahwa aku sudah tidak beruntung dari aspek keluarga. Anda bully saya lagi. Siapa-siapa yang membuli Anda, saya tahu orang-orang itu masih ada sampai sekarang. Kan tidak etis kalau saya sebut ya. Saya akan buktikan kepada Anda semua bahwa saya tidak seperti itu. Dan pasti kau tunduk di bawah kendali saya. Akhirnya saya harus belajar, harus mencari kehidupan sendiri. SMA harus mencari jalan sendiri, harus dapat beasiswa, harus menjadi perguruan tinggi. Dan idola saya Bung Karno. Karena Bung Karno, sejak saya lahir tahun 61, Bung Karno itu saya sering dengar pidato belum ada TV ya, di radio, berapi-api, bisa berbahasa Inggris, lalu semangatnya tinggi, cita-citanya tinggi. Sejak itulah saya bercita-cita dan punya role model, ya, ada model kira-kira namanya Bung Karno. Itulah sebabnya saya menjadi insinyur, ya, karena ada model yang harus saya teladani. Bung Karno, aku jadi insinyur. Itulah juga yang membawa saya menjadi anggota PDI Perjuangan, karena dari Bung Karno itulah lalu aku ingin seperti beliau. Nah, perjalanan selanjutnya saya aktivis LSM. Pada saat yang bersamaan, saya seorang pembisnis. Pada saat yang bersamaan, saya konsultan pemerintah, termasuk dalam pemerintah Departemen Dalam Negeri. Pada saat yang bersamaan, terakhirnya aku jadi bupati. Jadi saya jadi bupati, hampir semua dunia, profesi saya lewati. Sehingga begitu terpilih menjadi Bupati Wakatobi, menjadi bukan hal yang baru. Kebetulan juga saya aktivis LSM pada saat itu, dan dunia yang saya katakan tadi, sebelum menjadi bupati, 4 benua saya sudah lewati, 5 benua saya sudah lewati. Sehingga dari pengalaman ini yang mengantar saya menjadi bupati, dan Anda tahu pada saat jadi Bupati Wakatobi saya getarkan, bukan cuma getarkan Indonesia, tapi saya getarkan dunia. Karena berangkat dari sebuah pengalaman dan masa-masa pahit di masa kecil. Betul. Itu kira-kira singkatnya. Pak Hugo, ada yang menarik dan mungkin akan sangat menarik kalau kita lebih detail masuk untuk bagian itu dijelaskan. Pak Hugo mengalami masa sulit di saat kecil, kehilangan orang tua, mendapat perundungan dari kawan-kawan. Itu kebanyakan dari kita kalau mengalami hal yang seperti itu kan karakter kita terbentuk menjadi inferior, menjadi rendah diri, menjadi pemalu. Dan itu membawa pada hal-hal yang buruk. Misalnya kita menjadi putus asa dan tidak lagi berpikir bagaimana mengubah nasib dari susah ini menjadi bisa sukses. Saya ingin mendengar dalam situasi yang sangat sulit seperti itu, bagaimana Pak Hugo tiba-tiba berpikir, saya harus berubah, saya harus mengubah diri, saya ingin menunjukkan kepada perundung saya bahwa saya akan menjadi orang besar. Jadi sebetulnya gini, ada sebuah nilai pendidikan yang diturunkan sebetulnya orang tua. Ya, jadi gen kepemimpinan tidak diturunkan. Jadi fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak Ode itu kan turunan raja dulu. Betul. Tapi itu kan tidak diturunkan. Pak Hugo Ode? Saya bukan Ode. Bukan Ode? Bukan. Menarik. Karena begini, leadership itu adalah berkaitan dengan mindset. Oke ya, gen tidak bisa menurunkan kepemimpinan. Oleh karena itu, maka dari situ orang tua saya, Labasa, selalu menyatakan kepada saya dan memberikan pelajaran kepada saya bahwa Hugua,
hanya diri kamu yang bisa memperbaiki diri kamu. Seorang tua tidak akan punya kewenangan lebih. Hanya diri kamu yang akan menjadikan diri kamu seperti apa ke depan. Oleh karena itu, maka pesan orang tua saya, Hugua hanya bisa mengagungkan kehidupan. Dan kamu hanya bisa membantu sesama manusia dan membantu alam semesta. Cuma itu bekal yang saya berikan kepada kamu. Jadi dia tidak menjelaskan tentang kesengsaraan pada masa itu. Karena dia juga seorang petani ya. Dia tidak punya ilmu. Tetapi setahu saya orang tua saya dikenal dengan Idandeu. Itu bahasa daerah. Artinya apa? Idandeu itu artinya seorang orang tua yang punya yang baik. Jadi dia rupanya orang tua saya itu punya cara pandang yang selalu membesarkan orang, lalu memuliakan orang, kemudian mendorong semangat orang. Nah, itu yang diturunkan kepada saya. Sehingga lalu dari situasi begitu dan pemahaman-pemahaman itu juga dengan nenek saya, coba yang mendengarkan ini coba buka Hugua Part 1 dan Hugua Part 2 di YouTube. Itu ada sebuah film yang menggambarkan masa kecil saya dan sampai pada bupati saat itu. Ya, kuncinya sebetulnya saya beruntung punya falsafah orang tua yang memberikan filsafat kehidupan. Dan nenek saya pun juga mendorong itu. Nah, di tengah-tengah dirundung, di tengah-tengah masa-masa sulit itu, justru ada sebuah titik, sebuah value, nilai yang diturunkan orang tua saya. Dan itulah yang sebetulnya mengantar saya menjadi, ya, selesai SLTA, selesai perguruan tinggi. Pada akhirnya dari aktivis LSM bypass langsung menjadi bupati saat itu. Kira-kira itu. Ya. Menarik. Ya. Pak Hugua, orang tua Anda luar biasa. Menurunkan sesuatu yang kemudian menjadi bekal. Ya. Yang itu Pak Hugua membawanya. Ya. Menuju ke pencapaian yang sekarang sudah Pak Hugua sampai. Ya. Saya kira itu tidak mudah. Pak Hugua tidak hanya memerlukan sebuah pesan-pesan yang itu pesan yang menurut saya menjadi pesan filosofis orang Buton, bahwa tidak akan mengubah kecuali yang hanya dirimu sendiri. Jadi semua yang terjadi dengan dirimu adalah pada dirimu sendiri. Dalam situasi yang seperti itu, bagaimana Pak Hugua tiba-tiba kemudian berpikir bahwa ini pesan sesuatu yang sangat menarik dan memang semuanya tidak bisa berubah di luar Pak Hugua dan Pak Hugua sendiri kecuali dari Pak Hugua. Dalam proses berkarir di LSM, saya mendengar Pak Hugua sudah lama di Sintesa dulu di mana-mana ya. Pengalaman sebagai aktivis LSM, kemudian berbicara English yang sangat baik. Saya pernah mengikuti pidato Pak Hugua dalam bahasa Inggris dan waktu itu saya terkagum-kagum sekali. Bagaimana beliau ini bisa sefasih begini, seorang anak dari pulau, kemudian bisa menguasai English dengan, menurut saya waktu itu dengan sangat baik. Pak Hugua, ketika Pak Hugua menjadi Bupati Wakatobi 2 periode, itu ada goncangan-goncangan yang sangat luar biasa. Bagaimana Wakatobi yang sebelumnya barangkali tidak dikenal banyak orang menjadi muncul ke permukaan dan bahkan senasional, sedunia menjadi dikenal. Dan saya mengikuti waktu itu banyak event di Wakatobi, ada seminar tradisi lisan, dan ada kegiatan-kegiatan kebudayaan. Sesuatu yang saya lihat di masa sekarang, ya, kalau kita membandingkan dulu di masa Pak Hugua itu sangat sering dilaksanakan. Justru di masa sekarang kita tidak lagi melihat kegiatan-kegiatan seperti itu, padahal itu sangat bermanfaat, menjadi semacam Wakatobi yang mengemas daerahnya dalam aspek pariwisata. Itu sebagai sebenarnya promosi yang sangat menunjang. Jadi orang datang ke Wakatobi tidak hanya berwisata alam, tetapi juga berwisata budaya. Ada kekayaan kebudayaan di Wakatobi. Bagaimana Pak Hugua melihat itu? Iya, jadi menarik sekali ini. Jadi gini, Yus. Di suatu saat Pak Sefi Kahar, mantan Bupati Buton dan juga pendiri
pemekaran atau toko pemekaran Buton lah, kira-kira begitu. Pak Safi mengatakan kepada saya, Hugua, Dinda, Anda menjadi Bupati Wakatobi. Tetapi yang menjadi heran bagi saya adalah kenapa Kerajaan Buton itu di Pulau Buton. Tetapi kenapa nilai-nilai Kerajaan Buton Anda laksanakan di Wakatobi? Anda lihat ya, tahun-tahun 2009, 2016, Iya. coba Yus perhatikan di infotainment. Hanya saya adalah narasumber di infotainment yang berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan dan kerajaan Kesultanan Buton. Iya. Kaswami itu sebetulnya populer di masa saya. Betul. Karasi, Kambose, Iya. kemudian Cucuru, segala macam. Karena memang kita sajikan dan yang bicara itu para artis. Artis-artis ibu kota yang mencoba bicara tentang kebudayaan Buton, Kesultanan dan Kerajaan Buton. Jadi saya salah seorang pengagum filsafat Buton sebetulnya. Yang kita kenal dengan Murtabat 7. Karena itu penuh filsafat, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena Yus, menjadi menarik bagi saya ketika menjadi Bupati Wakatobi pertama kali, dan saya seorang aktivis LSM pengusaha yang jadi bupati pada saat itu, di tengah-tengah staf saya yang sebetulnya pada saat itu Wakatobi kan terkenal dengan pembuangan seluruh PNS Dari Buton. dari Buton dibuang ke Wakatobi jika tidak disuka. Iya. You bayangkan saya memimpin sebuah kabupaten, lalu sumber daya manusia adalah pembuangan. Pada saat itu ya, Iya. sehingga lalu saya stres sebetulnya. Saya betapa stresnya memimpin sebuah tim kesebelasan kira-kira begitu, yang goal kita punya tujuan pembangunan yang sedemikian untuk memuliakan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu tiba-tiba saya berhadapan dengan manusia pelaksana yang pembuangan semua. Pembuangan semua. Oke ya, you bayangin aja. Saya mencari saja kepala dinas kesehatan, tidak ada seorang dokter. Gila nggak ya? Ya. Terus saya mau cari kepala dinas PUPR, nggak ada sarjana teknik. Yang tersisa adalah mantan guru-guru. Pertanyaan saya satu, contoh misalkan ingin mencari kepala dinas PUPR lah. Pertanyaan saya sederhana. Adakah di antara saudara-saudara yang pangkatnya memenuhi syarat ini yang pernah jadi camat? Karena dalam pandangan saya, seorang guru yang pernah jadi camat, maka dia pertama memimpin teritorial, sudah punya pengalaman. Yang kedua paling tidak bangun balai desa lah. Sehingga dia punya pengalaman fisik. Coba dibayangkan itu sumber daya manusia seperti itu. Saat pertama kali 2000 Anda menjabat menjadi Bupati Wakatobi. Akhirnya kepala dinas kesehatan adalah mantan guru. Kepala dinas PU mantan guru yang pernah menjabat jadi camat, yang namanya Kamaludin. Kepala dinas kesehatan namanya Laboa. Iya. Seorang guru SD yang kebetulan pangkatnya memenuhi syarat, karena itu memang dipersyaratkan. Harus golongan sekian untuk jadi kepala SKPD. Coba Anda bayangkan, saya harus memikul tanggung jawab sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 ya. Undang-Undang Nomor 23 lah, pendeknya tahunnya saya lupa. Bahwa tugas pemerintah daerah adalah membangun masyarakatnya berdasarkan pada prinsip kemandirian masyarakat, prakarsa masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, kan itu sebetulnya. Berarti kan betapa saya diberikan kewenangan oleh negara untuk memimpin sebuah masyarakat atas prakarsa mereka. Oke ya, lalu berhadapan dengan sumber daya seperti itu. Maka you tahu, bagaimana membangun kesebelasan bagi saya kan mindset mereka. Dan saya sadar bahwa sebetulnya ini harus berangkat dari Murtabat 7 Buton. Tapi bagaimana caranya? Karena kalau kita terus sengaja, ilmu kepemimpinan di Buton itu harus diterima di Kelambu di subuh hari. Wah, ini Pak Hugua menarik ini. Iya kan? Oh, kita cut dulu bagian itu Pak Hugua. Ya.